Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, back with me again in English learning video. Balik lagi di video pembelajaran bahasa Inggris. Today we have a new material. The title is Expressions of Intention and Plan. Ya, judul materi kita pada pertemuan kali ini adalah Expressions of Intention and Plan, yang kalau di dalam bahasa Indonesia diartikan kepada ekspresi tentang niat, maksud, dan rencana. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana membuat atau mengekspresikan sebuah kalimat yang konteksnya itu berisi tentang sebuah niat, maksud, atau rencana. Oke. Next, in this material, you are going to learn how to use these three words, ya. Jadi kalau kita berbicara tentang ekspresi intention and plan, ada 3 kata yang biasanya digunakan. The first one is would like to, the second one is be going to, and then the third one is will. Yeah. So I'm gonna explain to you guys these three words. Saya akan menjelaskan pada kalian 3 kata ini. Apa saja sih artinya, bagaimana cara penggunaannya, cara menuliskannya atau pengucapannya dalam sebuah kalimat. Oke. Oke, the first one is would like to. Would like to itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah mau. Ya. Would like to itu artinya adalah mau. Formulanya or the pattern in a sentence, formulanya dalam atau pola kalimatnya dalam sebuah kalimat adalah subject plus would like to plus verb one or be plus object. Jadi rumusnya adalah kata subject ditambah dengan would like to ditambah dengan kata kerja pertama atau be, lalu setelah itu adalah object. Ya. Lalu di bawahnya ada catatan, would like to is synonym of the word want, but it's more polite. Jadi kalau biasanya dalam bahasa Inggris ada kata mau itu biasanya kita menggunakan kata want. Namun ada juga sinonimnya adalah kata would like to. The difference is would like to is more polite, ya. Kata would like to itu yang artinya mau di sini itu konteksnya lebih sopan dibandingkan dengan kata want. Jadi dalam bahasa Inggris untuk kata mau itu ada 2, ada kata want dan kata would like to. Bedanya adalah kata would like to itu lebih sopan, lebih formal, ya, kurang lebih seperti itu. For example, take a look. I would like to a glass of iced tea. Ya. Saya mau minum segelas es teh gitu kan. Atau Danny would like to help you. Danny mau menolong kamu. Atau she would like to be a teacher in the future. Ya. Dia perempuan mau menjadi seorang guru di masa depan nanti. Ya, seperti itu. Kapan kita menggunakan verb one, kapan kita menggunakan be? Jika kalimat yang ingin kita ekspresikan itu mengandung kata kerja, maka gunakan verb one. Akan tetapi jika kalimat yang ingin kita gunakan itu tidak mengandung kata kerja, maka gunakan kata be. Oke. Next. Lalu selanjutnya ada will dan be going to. Keduanya sama, artinya adalah akan, ya. Will dan be going to itu sama, keduanya itu artinya adalah akan. Lalu ada juga would. Would itu adalah bentuk lampau dari kata will, ya. Akan tapi konteksnya lampau, ya. Maka gunakan kata would, ya. Would ini berbeda dengan would like to, ya. Kalau tadi would like to artinya mau, kalau would di sini itu adalah artinya akan. Oke.
Meskipun will dan be going to ini artinya akan, tetapi ada perbedaan dalam penggunaannya ya. Apa saja perbedaannya? Kayak kita pertama bahas yang be going to. Be going to itu artinya akan. Formulanya adalah dalam sebuah kalimat itu subject plus to be. To be-nya itu is, am, atau are. And then going to plus verb one or be plus object. Ya. Saya rasa kamu sudah paham ya. Kalau subjeknya he, she, it. To be-nya is. Kalau I, to be-nya am. You, Dewi. To be-nya adalah are ya. Itu. Kita menggunakan kata be going to itu di sini ada catatannya jika konteks akannya itu adalah berupa rencana. For example, I'm going to Bali next holiday ya. Saya akan pergi ke Bali pada liburan selanjutnya. Atau she is going to accept the job offer. Dia akan menerima tawaran pekerjaan tersebut. Ya. Atau yang ketiga, I take English education major because I'm going to be English teacher in the future. Ya, saya mengambil jurusan pendidikan bahasa Inggris karena saya ingin menjadi atau saya akan menjadi guru bahasa Inggris di masa depan nanti. Oke, jadi kalau kita ingin mengungkapkan kata akan, tapi konteksnya yang pertama adalah sebuah rencana, sesuatu yang sudah direncanakan, maka gunakan kata be going to ya. Lalu yang kedua adalah signs with evidence ya, tanda dengan bukti. Jadi maksudnya apa? Jikalau kata akannya ini adalah konteksnya adalah sesuatu yang akan terjadi dan sudah ada tandanya ya, maka kita menggunakan be going to ya, menggunakan kata be going to. For example, the sky is dark. I think it's going to rain. Ya. Langitnya gelap ya. Menurut saya akan turun hujan. Atau contoh yang kedua, Intan has a beautiful voice. She is going to be good singer. Intan memiliki suara yang merdu. Dia akan menjadi penyanyi yang bagus gitu ya. Jadi sudah ada tandanya ya. Misalkan contoh nomor pertama, langit gelap gitu kan, akan turun hujan. Tandanya adalah langit gelap gitu kan. Atau yang kedua, Intan has a beautiful voice. Nah, itu adalah tandanya Intan memiliki suara yang merdu ya. Dia akan menjadi penyanyi yang bagus gitu. Oke, itu untuk be going to ya. Jadi be going to saya ulangi, akan, kata akan digunakan untuk kata akan, cuman konteksnya adalah untuk rencana atau sesuatu yang sudah memiliki tanda ya, sudah ada tandanya. Next, yang kedua adalah kata will. The pattern is, rumusnya subject will verb one or be plus object ya. Rumusnya adalah subject ditambah dengan kata will, lalu kata verb one atau be, kata kerja pertama atau kata be, lalu ditambah dengan object. Nah, ada 3 catatan untuk kata will di sini adalah will digunakan yang pertama adalah for rapid or quick decision ya. Kita menggunakan kata will itu jika konteks akannya ini adalah untuk sesuatu yang sifatnya keputusan cepat, itu kan. For example, you see someone having an accident. Kamu melihat seseorang mengalami kecelakaan, lalu kamu dengan segera gitu kan bilang misalkan I will help you gitu kan. Saya akan menolongmu. Nah, itu adalah salah satu quick decision ya. Atau misalkan kamu ke rumah sakit lalu suster ingin memeriksamu gitu kan, akan memeriksamu gitu, maka bisa aja kamu bilang she will check your condition gitu kan. Nah, itu adalah salah satu contoh quick or rapid decision ya. Jadi akan, tapi konteksnya adalah keputusan yang diambil cepat gitu kan, tidak perlu direncanakan gitu.
Yang kedua adalah kita menggunakan kata will itu untuk prediction atau prediksi ya. Prediksi ya, bisa aja kita bisa bilang kan, he will be a good doctor gitu kan, dia akan menjadi seorang dokter yang baik. Atau my soccer team will win this competition, tim sepak bola saya akan memenangkan kompetisi ini. Nah, the difference antara prediction ini dengan tadi yang sign with evidence adalah di be going to adalah, kalau di be going to tadi ada tandanya gitu kan, ada tandanya, ada buktinya gitu, makanya kita menggunakan be going to. Sementara di will ini itu hanya prediksi saja, tidak perlu tanda gitu kan, tidak ada tandanya gitu, maka kita menggunakan kata will gitu. Dan the last one, refuse to do something, atau menolak melakukan sesuatu. Jadi kalau kita menolak melakukan sesuatu dan konteks kalimatnya ada kata akan ya, maka gunakan kata will ya. For example, my kids will not or won't listen to anything I say. Ya. Anak-anak saya tidak akan mendengarkan apapun yang saya katakan gitu kan. Nah, tidak akan itu tadi, tidak akan berarti kan konteksnya adalah negatif, maka gunakan kata will gitu ya. Atau the students won't do the homework ya, siswa-siswi tidak akan mengerjakan PR. Nah, itu ya. Jadi refuse to do something, menolak melakukan sesuatu. Nah, konteksnya negatif, gunakan kata will. Oke, jadi saya ulangi, kata will ini untuk 3 digunakannya. Itu untuk yang pertama rapid or quick decision, keputusan yang diambil cepat, atau prediction, prediksi. Lalu yang ketiga adalah refuse to do something. Ya, silakan di screenshot yang ini lalu dicatat ya. Lalu yang be going to ini juga silakan di screenshot dan dicatat. Saya ulangi, be going to itu digunakan untuk plan atau rencana. Yang kedua itu adalah sign with evidence ya, sesuatu yang akan terjadi dan ada tandanya dan buktinya gitu. Silakan di screenshot, dicatat juga ya. Lalu tadi yang pertama, nah ini would like to gitu ya. Would like to ini saya ulangi lagi adalah digunakan untuk kata mau, tapi konteksnya adalah lebih sopan ya. Silakan di screenshot juga lalu dicatat formulanya. Okay, that's it. I hope you guys understand. If you have any question, please don't be hesitate to ask. Okay, see you again on next English learning video. Bye bye.